Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kekuatan terbesarmu akan membuat mantan kembali dan kembali kepadamu. Ya, jadi tanpa kita sadari bahwa perpisahan dengan mantan itu sesungguhnya mengaktifasi kekuatan terbesar yang ada di dalam diri kita. Ya, cuman kita belum menyadari itu saja. Nah, karena itu video kali ini untuk membuka wawasan Anda. Anda harus tahu ya, bahwa dalam proses perpisahan yang sedang Anda jalani ini, ada sebuah kekuatan dari dalam diri Anda yang sedang teraktivasi, diaktifkan, ya, dan kemudian kekuatannya itu akan terus membesar, memberikan pengaruh yang kuat kepada siapapun yang Anda inginkan, ya, sehingga siapapun yang Anda inginkan itu akan terus berada di dalam pagar Anda. Tidak bisa keluar dia dari pagarnya, ya, sehingga dia akan kembali dan kembali. Ya, jadi pemagaran dulu ya, kiai-kiai kita itu kalau punya pesantren tidak dikasih tembok, ya, tidak pakai tembok. Zaman dulu juga bangunan-bangunannya sangat sederhana, tapi santrinya tidak bisa kemana-mana kecuali sudah mendapatkan izin dari Pak Kiai. Ya, sekuat apapun tuh keinginan santri untuk jalan-jalan, misal dari kampung sebelah mendengar ada suara musik pasar malam misal begitu, pengen melihat keramaian, keinginan besar, tapi tidak bisa keluar, ya, dari area pesantren tadi. Ya muter-muter di situ saja, kecuali sudah minta izin dan diizinkan oleh Pak Kiai. Itu kekuatan yang luar biasa, ya, padahal tidak ada temboknya. Kalau dilihat dengan mata biasa, ya seperti halaman biasa saja. Ada orang yang berniat tidak baik masuk ke sekitar rumahnya Pak Kiai, padahal pagarnya hanya dari bambu saja. Orang masuk halamannya berniat tidak baik, bingung, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, sampai minta maaf kepada Pak Kiai tadi. Itu kekuatan yang luar biasa yang sesungguhnya sedang teraktivasi juga di dalam diri Anda, sehingga mantan itu ketika kekuatan Anda sudah maksimal, dia akan terus berada di dalam pagar energi yang Anda bangun, ya, sehingga tidak bisa kemana-mana. Pada akhirnya akan balik-balik. Kalau dia betul-betul mau pergi meninggalkan Anda, harus seikhlas Anda dan seizin dari Anda. Selama Anda belum ikhlas, ya begitu-begitu saja dia berputar-putar di situ. Jadi apa kekuatan itu tadi? Kekuatan yang sedang ditempa
di dalam proses perjalanan hidup Anda, yakni kekuatan sabar dan selalu memohon perlindungan kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Ya, kan tanpa kita sadari, ketika dulu masih bersama mantan, sholatnya lupa. Sekarang setelah mantan pergi, jadi rajin sholat. Karena apa? Ingin berdoa agar mantan segera kembali. Dan Anda sabar, ya, untuk menunggunya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan itu juga kekuatan para kiai kita dulu. Kekuatan sabar dan selalu memohon pertolongan dengan sholat. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi 3 inti kekuatannya: sholat, sabar, dan khusyuk. Anda berdoa sekarang, Anda berusaha untuk konsentrasi, kan? Khusyuk, memohon pertolongan Allah. Ya, ketika Anda bilang, ya Allah kembalikan si mantan ini namanya ya Allah. Anda hadirkan wajahnya. Ya, di dalam pikiran Anda itu namanya berlatih konsentrasi, berlatih kehusyukan. Dan itulah kekuatan yang sedang teraktivasi di dalam diri Anda yang akan membuat mantan kembali dan kembali kepada Anda. Dulu para kiai itu ya, magari pesantrennya agar santrinya tidak bisa bolos, tidak bisa kemana-mana kecuali diizinkan, ya. Apa yang mereka lakukan? Biasanya para kiai sholat sunnah, memohon pertolongan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon dipagari agar santri-santri fokus belajarnya tidak kemana-mana. Ya, nanti yang dilakukan misal ditambah dengan digaris tuh, dengan tongkat beliau tuh, sambil berzikir tuh, ya, Bismillahirrahmanirrahim, 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 sambil digaris sekeliling pesantrennya. Atau ada juga yang menggunakan media air, ya, sholat sunat, kemudian berdoa memohon kepada Allah pemagaran, ya, kemudian airnya dibacakan surat Al-Fatihah 17 kali, ditiupkan ke sana, kemudian airnya disebarkan di sekeliling pesantren. Padahal tidak pakai tembok, tetapi nyaman, ya, dan santri jadi patuh. Begitu, ya. Nah, inti kekuatannya pada sholatnya, karena waktu yang paling mustajab berdoa adalah ketika selesai sholat. Nah, jadi ya, ketika Anda terus mengerjakan sholat fardu, kemudian sholat sunnah, Anda tambah dengan berbagai amaliyah, Anda ikuti dengan kesabaran, dan berdoanya dengan doa yang khusyuk, maka jangankan mantan, orang sekampung pun, ya, Anda ingin mereka untuk mematuhi Anda, insya Allah mereka bisa patuh. Ya, orang sekecamatan Anda inginkan untuk mematuhi Anda, mendengarkan apapun yang Anda ucapkan, bicarakan,
insya Allah dengan izin Allah semuanya akan mendengarkan Anda. Dan kekuatan karisma itu lahir dari ibadah yang tekun. Sholat yang tekun tadi, sholat yang istiqomah, ya. Kemudian selalu bersabar, menunggu hasil dari doa, dan ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang khusyuk. Ya. Jadi sekarang Anda pengen mantan tidak jauh-jauh dari Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Berdoa, minta kepada Allah agar dia dipagari. Tidak bisa jauh, paling jauh 5 km lah dari Anda. Kalau sudah mau melewati 5 km dari Anda, dia sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, dan balik lagi mendekat ke arah Anda. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.